Ini adalah penampakan tanpa pupuk kandang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pertanian ataupun tanaman cabai. Sebagai makhluk hidup, tanaman cabai ini perlu yang namanya perawatan dan makan. Sama halnya dengan kita manusia, butuh perawatan dan perlu makan. Kalau seandainya yang dua ini kita sepelekan, akan berdampak yang namanya penyakit, bahkan mati. Begitupun juga dengan tanaman cabai. Tidak hanya pemberian makan ataupun pupuk, perawatan, pembersihan gulma ataupun hama lainnya itu penting. Sehingga nanti tanaman cabai kita ini tumbuh subur dan membuahkan hasil yang akan berdampak berpenghasilan, artinya memberikan manfaat untuk kita. Ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang dialami oleh para petani cabai secara umum, yaitu serangan hama, penyakit, daun keriting ataupun menguning. Nah, ini tidak lepas dari pembahasan kita tadi, yang mana yang pertama perawatan dan pemupukan. Mungkin selama ini teman-teman sudah melakukan perawatan dan pemupukan, namun perlu kita ketahui perawatan dan pemupukan ada aturannya ya. Ketika tanaman cabai masih berusia 30 hari ke bawah atau 30 hari HST ya, itu penanganannya berbeda dengan cabai yang sudah mulai berbuah atau masa panen. Jadi pemupukan itu tidak sembarangan ya teman-teman. Ada pupuk yang namanya butuh pupuk dasar, pupuk buat pertumbuhan, buat pembuahan. Nah, nanti ini akan berdampak ke perkembangan tanaman cabai itu sendiri. Ya, kita contohkan aja ini kasus pada tanaman cabai yang daun keriting atau penguning. Itu pada umumnya biasanya kekurangan nutrisi ya. Kekurangan nutrisi itu diawali dengan kekurangan nutrisi yang akan berdampak pada pertumbuhan tanaman cabai. Itu daunnya mulai keriting, artinya kurang makan. Pucuknya sudah mulai keriting ya. Jadi pertumbuhannya lamban atau terkendala. Bahkan kendala kedua itu tidak hanya pupuk, serangan hama seperti kutu kebul ataupun hama lainnya yang bisa, ataupun jamur ya, yang bisa menyerang tanaman cabai yang menyebabkan keriting dan kuning. Ini tidak lepas dari pengendalian kita atau perawatannya. Nah, bagaimana nih cara alami untuk mengatasi daun kuning dan keriting pada tanaman cabai? Oke, kita akan bahas ya teman-teman. Di sini kita coba berbagi informasi secara natural, sesimpel mungkin yang bisa teman-teman lakukan di rumah atau teman-teman bisa langsung praktekkan sehingga nanti bisa memberikan manfaat. Nah, ada beberapa cara alami yang dapat teman-teman lakukan untuk mengatasi atau mengurangi masalah daun kuning ataupun keriting ini. Di antaranya, teman-teman periksa pH tanah, pastikan pH tanah tidak terlalu asam ya, atau tidak terlalu alkali lah istilahnya. Jadi ini dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi pada tanaman cabai tersebut ya. Yang mana tanaman cabai ini hanya membutuhkan pH tanah sekitar 6-7. Jika pH-nya terlalu rendah ya, teman-teman bisa menetralisir pH atau meningkatkan pH dengan menaburi kapur dolomit ataupun arang sekam. Ataupun pH-nya terlalu tinggi, ini bisa dinetralisir dengan dolomit. Selanjutnya, teman-teman pastikan ketersediaan nutrisi ini ya. Nutrisi artinya makan dari tanaman atau pupuk ini ya. Daun kuning dan keriting pada tanaman cabai juga bisa disebabkan oleh kekurangan nutrisi ya. Seperti kekurangan nitrogen, kalsium, kalium, zat besi. Jadi teman-teman pastikan tanaman cabai dan tanaman ini makannya cukup ya. Nah, sebagai contoh ya, teman-teman, nitrogen itu dibutuhkan oleh tanaman cabai ketika cabai mau berbunga, sebelum berbunga ya. Sebelum usia 40 itu nitrogen sangat dibutuhkan seperti NPK ya. Nah, ketika sudah mulai berbuah
itu yang paling dibutuhkan adalah kandungan atau pupuk fosfat dan kalsium ataupun kalium. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan nutrisi yang cukup itu dari pupuk organik atau pupuk kandang, karena semua kandungan sudah ada di situ ya. Ada fosfatnya, ada kalium atau kalsiumnya, ada nitrogennya, ya seperti itu. Ya seperti pupuk kompos ataupun pupuk kandang itu juga bagus. Selanjutnya, ya di kebun ataupun tanaman cabai ini butuh yang namanya air. Jadi siram tanaman dengan air yang cukup. Pastikan tanaman cabai teman-teman mendapatkan air yang cukup. Karena apa? Untuk penyerapan nutrisi dan untuk pertumbuhan itu butuh yang namanya air, ya. Tapi hindari yang namanya kelebihan air. Kalau seandainya tanaman cabai terlalu tinggi kadar airnya atau kelebihan air, nanti bisa-bisa yang namanya busuk atau layu fusarium atau mati gadis yang disebabkan oleh akarnya busuk. Yang sebaiknya teman-teman pastikan kondisi airnya tidak terlalu banjir, artinya kebanjiran juga tidak boleh, kekeringan gersang juga tidak boleh. Kalau kondisinya musim panas, teman-teman bisa siram ya, tanaman usahakan menyiramnya sore, setidaknya pagi hari ya, jangan siang hari. Teman-teman juga bisa mengendalikan atau menjaga tanaman dari serangan serangga, yang mana nanti penyakit pada tanaman cabai ini biasanya ada juga disebabkan oleh hama ataupun serangan serangga seperti kutu kebul, kutu daun, ulat, dan bahkan jamur. Nah, ini bisa menyebabkan daun cabai keriting dan menguning. Jadi teman-teman, yang tadi disampaikan yang langkah yang perlu teman-teman lakukan agar pengurangan hama itu teman-teman jaga kebersihan tanaman dan lingkungan sekitarnya. Itu bisa dilakukan pengendalian hama seperti mencabut gulma ataupun rumput, sehingga hamanya bisa berkurang. Ya teman-teman, periksa pencahayaan. Pastikan tanaman teman-teman itu mendapatkan cahaya yang cukup. Cabai ini butuh sinar matahari ya, setidaknya 6-8 jam per hari. Jadi teman-teman pastikan tanaman-tanaman ini di tempat yang kena sinar matahari langsung. Nah, bukan hanya itu ya, periksa kelembapan udara. Pastikan cabai ataupun tanaman cabai di tempat kita menanam itu memiliki kelembapan udara yang cukup ya. Kelembapan yang rendah dapat membuat daun cabai menjadi kuning atau kering, nah bahkan keriting. Jadi seandainya cara ini sudah teman-teman terapkan dan masih ada yang namanya hama, biasanya kita kendalanya di hama. Jadi langkah selanjutnya teman-teman bisa lakukan penyemprotan insektisida ya, untuk membasmi hama kutu kebul ataupun hama-hama daun lainnya yang menyebabkan daun rusak, keriting dan kuning ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, cara untuk membantu mengatasi masalah daun kuning dan keriting pada tanaman cabai secara alami. Namun jika masalahnya masih tinggi atau belum bisa teratasi, teman-teman bisa melakukan tindakan lanjutan seperti penyemprotan insek tadi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi intinya yang pertama, perawatan itu kita jaga kebersihan lingkungan tanaman cabai sekitar seperti pembersihan gulma, dan kita perhatikan makan atau pupuknya. Oke? Ketika tanaman sudah mulai menguning, berarti dia butuh pupuk. Terima kasih. Assalamualaikum.